Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota yang sudah tua usianya, 2 hari yang lalu tanggal 22 ya, April, usia kota tercinta ini 820 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salam takdim kepada guru-guru kami yang hadir yang mulia ini, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, dari Jakarta, Medan, Bandung dan seterusnya, juga kemungkinan ada juga dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Selamat datang di kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah kota peradaban Islam, kota yang sudah tua usianya. 2 hari yang lalu tanggal 22 ya, April, usia kota tercinta ini 820 tahun. 820 tahun. Ini menurut tahun Masehi. Tapi kalau menurut tahun Hijriah, kita harus tambah 16 tahun lagi. Karena dalam 100 tahun, 2 tahun lebih duluan tahun Hijrah. Berarti menurut tahun Hijrah, kota kita sudah berusia 836 tahun lebih kurang. Luar biasa. Siapa yang mendirikan kota tercinta ini? Kota tercinta ini didirikan oleh 2 tokoh yang luar biasa. Dua-duanya bukan orang Aceh. Tidak masalah itu. Yang pertama yang mendirikan kota ini guru dan murid. Seorang ulama besar dari Palestina. Seorang ulama besar dari Palestina, namanya Syekh Abdullah Kan'an. Kan'an itu Palestina. Datang ke Aceh, tinggal di Linggi, kemudian membuat daerahnya di Langgeneum, maka beliau digelar Tengkusi Langgeneum. Istrinya putrone Neng Jiangli, seorang putri dari Cina. Itu saya pernah kenal. Murid beliau siapa? Inilah pendiri kerajaan Aceh, namanya beliau adalah
apa namanya lupa saya. Namanya ya, beliau putra dari Raja Lingon Aceh Tengah. Apakah beliau seorang gaya Aceh? Itu tidak penting, karena dalam Islam tidak harus kita beda-bedakan suku bangsa. Semua sama di sisi Allah. Yang lebih di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah siapa yang lebih baik takwanya. Jadi raja pertama Sultan Kerajaan Aceh, nama gayanya ya Ali Kenari, tapi kemudian beliau dikenal dengan murid dari Syekh Abdullah Kanan. Syekh Abdullah Kanan dari Palestina, dan Sultan pertama Aceh ini dari Gaya, mendirikan kota tercinta ini tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Jadi kita beli baju kau bengap dirikan bakal Banda Aceh di mana di bulan mulia 1 Ramadan tahun 1306. Tahun 1306. Apa nama kota ini? Coba dilihat di Google siapa nama Sultan, saya lupa. Sultan dari Sultan Aceh pertama. Saya lupa, padahal tadi malam dah hafal. Alaidin Johansyah. Alaidin Johansyah. Alhamdulillah, putra dari Gaya. Jadi kita tidak boleh merendahkan suku lain, tidak boleh melebih-lebihkan suku sendiri, di mana Allah sama semuanya. Manusia di mana Allah sama, kelebihannya takwa kita. Perlu kita banggakan. Kota Jakarta, ibu kota Indonesia, didirikan oleh Fatahillah, orang Aceh, Aceh Utara, mendirikan ibu kota Jakarta. Itu biasa di dalam dunia ini. Yang mendirikan kota Filipina itu seorang putra dari Minangkabau. Diberi nama ibu kota Filipina itu dengan Amanullah, kota yang diamankan oleh Allah, kemudian menjadi Manila. Itu pendirinya seorang Islam dari Minangkabau. Jadi itu tidak masalah. Tapi ada yang luar biasa lagi. Seorang Aceh, orang Aceh, pedagang lada. Itu terjadi tahun 1700-an, 400 tahun yang lalu ya, kurang. Mendirikan kota di Amerika, kota Selim namanya. Kota Selim sekarang lebih besar daripada Aceh. Itu didirikan oleh seorang Aceh, dan lambang kota Selim sampai sekarang wajah beliau. Namanya Mahmud, kecil lagi, kecil Mahmud namanya. Itu luar biasa, luar biasa. Sampai sekarang lambang kota Selim di Amerika, lambang kecil Mahmud wajahnya. Coba lihat di Google. Luar biasa. Jadi alhamdulillah kota Banda Aceh Indah ini
didirikan oleh seorang ulama dari Palestina, Tengku Sri Abdullah Kan'an dan Sultan Johan Shah, ya. Itu putra Gayo. Walaupun keturunan beliau putra Ali Kemali itu juga dari Pasir, datang menjadi putra dari Gayo, menjadi raja di Gayo. Jadi bagi kita tidak masalah. Jadi semua orang yang berbuat baik di sisi Allah akan diberi pahala yang baik, yang banyak. Ya. Kota ini luar biasa, usianya sudah sangat lama. Nama pertama dulu adalah bahasa Persia. Kenapa bahasa Persia? Karena di Banda Aceh ini yang membawa agama Islam ke sini ada 3 bangsa. Ulama-ulama dari Persia, Iran, ulama-ulama dari Mekah, dan ulama-ulama dari India yang membawa agama Islam ke Banda Aceh. Jadi nama kota Banda Aceh ini aslinya Bandar Aceh Darussalam. Itu bahasa Persia. Bandar artinya kota pelabuhan. Aceh, Bandar Aceh. Jadi bandar bahasa Persia, bahasa Iran. Persia itu Iran, ya. Aceh bahasa Aceh, Darussalam bahasa Arab. Negeri yang sejahtera. Jadi nama kota kita ini dulu Bandar Aceh Darussalam. Di beberapa kita jauh, ketika kitab itu ditutup, kitab ini tamat ditulis, tanggal misalnya 12 Muharram, di Bandar Aceh Darussalam. Itu ditulis dalam kitab-kitab jari. Artinya kota ini bernama Bandar Aceh Darussalam. Bandar artinya kota pelabuhan. Di mana kota Banda Aceh dulu? Pertama sekali di Kampung Pandi. Kampung Pandi belakang, Kampung Pandi. Tapi sekarang Kampung Pandi masih ada. Pandi adalah bukan pandai, ya. Juga berarti pandai bahasa Arab. Bahasa Aceh Pandi itu pandai. Kenapa orang Kampung Pandi disebut pandai? Di situ diproduksi pedang-pedang, dibuat parang, pedang, benih, macam-macam alat-alat perang. Itu di Kampung Pandi. Tambah lagi ada batu-batu nisan yang terukir itu, batu nisan raja-raja juga di Kampung Pandi produksinya. Jadi sejak zaman dulu orang Aceh sudah pandai, ya. Yang mana di Aceh Jino anjir dulu yang tua deh. Coba bayangkan orang Aceh dulu, semua produksi di rumah tangga. Kita perlu menimba air. Itu jauh. Itu elektronik, ya kan? Itu minum. Cerdas orang Aceh. Awal ke bawah dari dulu ke bawah, ya kan? Minum. Pinggan rendang dari itu minum kan? Lain-lain. Hidromi lambang gegangan baju itu dari riang. Kita perlu perlu tali produksi milik pisang dan milik semiyuk, milik tirai, keputar terus. Semua madani sendiri untuk taruh unggul. Yang ada gede, umpang jarong dari Imam atau dari Sekek. Mandiri kain dibuat dalam punggung, kain dibuat dari yang besar di Tunggali, di sini kain Aceh di Melabu. Mandiri nenek moyang kita ke
negara kayo di Nombu mali Jepang. Kompon sila Jepang. Lihat lagi dari Jepang. Di rumah tangga alat-alat semua made in Cina, made in Jepang. Siapa aja tu? Bangai. Apa boleh buat? Mudah-mudahan ke depan orang Aceh harus hebat-hebat, ya kan? Harus hebat-hebat. Berkat pimpinan yang muda-muda, ya. Wali kota masih muda, wakil wali kota masih muda, gubernur masih muda, wakil gubernur masih muda, ketua DPRK masih muda, ketua DPR masih muda. Mudah-mudahan mereka bekerja untuk memakmurkan kota tercinta ini dengan tema tahun ini kolaborasi. Kata Ibu Liga, kita bangun kota ini dengan kolaborasi. Apa arti kolaborasi? Kebersamaan. Semua harus bergerak membangun kota ini, mulai dari pejabat sampai bawahan. Semua kita bangun kota ini, masing-masing menjaga tugas. Tapi kebersamaan itu ijtimaiyah kata Arab. Jadi rame-rame kita membangun kota ini, bekerja sama, bergotong royong. Masing-masing kita memberi kontribusi kepada kota ini. Tentara menjaga keamanan negara, polisi menjaga keamanan, anggota DPR membuat undang-undang, rakyat buruh kaya berhenti bagi pajak. Pajak enam ada itu. Maka kota Manado miskin, utang gila. Tapi alhamdulillah kata Ibu Liga kemarin, alhamdulillah tahun ini semua utang itu akan terbayarkan, insya Allah. Tahun berikutnya insya Allah sudah ada kelebihan. Tahun berikutnya lagi kelebihan. Kita doakan, ya. Kita doakan. Begitu juga di provinsi. Kita doakan provinsi juga harus kaya, harus makmur, rakyat ini harus makmur, jangan terlalu miskin. Sampai sekarang Aceh katanya kota provinsi termiskin di Sumatera. Alhamdulillah. Kok miskin kita? Padahal semua ada di Aceh. Mungkin terjadi korupsi dulu ya. Ke depan jangan ada lagi korupsi, karena korupsi itu perbuatan dosa. Harus takut, semua harus takut kepada Allah, harus takut dengan siksanya. Tapi semua kita harus beriman kepada Allah. Penduduk kota, penduduk kampung semua harus beriman kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu dalam surat pembahasan Al-Quran, tapi ayat 96. Artinya walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk kota, penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan rahmat-Nya dari langit dan dari bumi. Kita akan senang diberi rahmat oleh Allah dari langit dan bumi. Apa yang dari langit itu?
bukan hanya hujan. Hujan menumbuhkan bibit-bibit buah-buahan padi semua dengan hujan. Kita juga hidup dengan hujan. Tanpa air bersih bagaimana hidup kita? Jadi hujan itu rahmat Allah. Allah akan mencurahkan rahmatnya karena kita beriman dan bertakwa. Jadi diturun dari langit, tapi bukan hanya hujan yang dari langit. Emas itu dari langit. Kapan diturunkan emas? Sudah beribu-ribu tahun. Itu dari hujan, dibawa oleh hujan, benih-benih turun ke tanah menjadi emas. Itu dari langit. Besi dari langit, mutiara dari langit. Itu mutiara itu dari langit. Itu sangat mahal-mahal harganya. Juga perak dari langit. Itu dalam bentuk rahmat Allah. Gas alam itu dari langit. Minyak bumi dari langit. Jangan kita pikir bukan dari langit. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan. Tapi dari bumi sendiri juga rahmat Allah banyak. Kita katakanlah gas juga dari bumi, boleh kita katakan, tapi asal-usulnya dari langit. Minyak bumi dari bumi, buah-buahan yang luar biasa banyaknya, macam-macam. Itu rahmat Allah semuanya bagi orang-orang yang beriman, orang bertakwa, masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa. Walakin kadzabu wa kadzabahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi apabila penduduk kota itu mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis Nabi, niscaya Allah akan memberi azab kepada mereka itu dengan apa yang telah mereka kerjakan. Azab itu bisa bencana alam, bisa tsunami itu azab, bisa banjir raksasa, bisa menutup gunung, macam-macam azab Allah. Dan dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang zalim, bangsa Samud, bangsa Ad, kaum Nabi Lut, kaum Bani Israel, karena mereka ingkar terhadap Allah SWT. Tsunami tahun 2004, walaupun kita selalu mensuarakan itu cobaan Allah, saya selalu menggunakan cobaan Allah, musibah, supaya pendengar ceramah saya senang. Padahal menurut Al-Quran itu bukan musibah, azab Allah. Apa ada saja sebelum tsunami? Ada. Kalau kita berbeda pendapat, kita harus kembali kepada Al-Quran. Tapi tidak ada yang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang ada hanyalah bunuh-membunuh, perang saudara, ya kan? Konflik sesama, saling bunuh-membunuh, saling merampok harta orang, macam-macam musibah. Zina tidak ada yang mencegah, minuman keras, macam-macam sebelum tsunami. Akhirnya Allah memberi azab, itu yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ke depan jadi visi dan misi Ibu Wali Kota dan wakilnya sangat luar biasa, sangat luar biasa untuk menegakkan syariat Islam di kota tercinta ini, dan kita rakyat harus mendukungnya supaya Banda Aceh ini menjadi kota tamadun Islam yang luar biasa. Terakhir saya ingin juga ceritakan, Bandar Aceh Darussalam sangat lama namanya,
Tapi kemudian tahun 1823 kita diserang oleh Belanda dan kita seperti kalah. Mesir Raya dibakar habis oleh Belanda. Sultan kita lari ke Aceh Pidi dalam hutan serta Muhammad Shah, dan Belanda menukar kota ini menjadi Kutaraja. Kutaraja. Nah, jadi kota Bandar Aceh Salam dibuang oleh Belanda disebut Kutaraja. Diumumkan di PBB bahwa Aceh sudah mereka taklukkan, Kutaraja sudah mereka ambil alih. Alhamdulillah. Kemudian putra Aceh dari Montasi, Ali Hashmi, menjadi gubernur Aceh. Maka tahun 1962 ditukar kembali menjadi Banda Aceh, tapi tidak digunakan lagi, bukan Bandar Aceh, tapi menjadi Banda Aceh. Kenapa? Karena lidah masyarakat Aceh sering menghilangkan la. Nah, coba lihat di mana-mana Bandar menjadi Banda. Lain contoh lain apa? R-nya hilang, jadi Banda Aceh. Alhamdulillah sampai sekarang kota ini namanya Banda Aceh. Mudah-mudahan menjadi kota beriman, tapi bukan tingkatan kota yang bersih dan aman, bukan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beriman, ya. Masyarakatnya harus beriman kepada Allah, harus takut kepada Allah. Insya Allah kota ini menjadi kota yang luar biasa dan sudah sangat luas, sudah banyak mendapat penghargaan dari negara, adipura berkali-kali, dan mudah-mudahan kota kita ini tetap menjadi kota terpenting di Asia Tenggara ini. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri Allah ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri anta فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الحاضر سلطانها الغيبي الله على نبينا الله